Mereka adalah para da'i yang paling banyak diikuti di jagat media sosial. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Buya Yahya. Ilmunya tentu luas, lisannya juga menyejukkan. Tapi ada satu titik gelap yang hingga kini belum mereka sentuh. Ketiganya begitu meyakini bahwa klan Ba'alawi adalah benar sebagai juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya adalah prasangka baik atau husnuzon dan kitab-kitab manaqib yang ditulis oleh internal klan Ba'alawi sendiri. Namun dalam dunia ilmu pengetahuan, prasangka baik tak bisa menggantikan verifikasi dan manaqib tak bisa menggantikan bukti sejarah. Apakah mereka sengaja menutup mata? Narasi ini akan memotretnya dari sudut paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dari kisah tentang sastrawan dan tukang perahu yang berasal dari karya monumental Maulana Jalaluddin Rumi yang berjudul Masnawi Ye Maknawi atau sering disingkat Masnawi. Tepatnya terdapat pada jilid pertama. Berikut sinopsis dari kisah tersebut. Suatu hari, seorang sastrawan terkenal menyeberangi sungai dengan menaiki perahu seorang tukang perahu sederhana. Di tengah perjalanan, sang sastrawan mulai menyombongkan pengetahuannya. Ia bertanya apakah si tukang perahu pernah belajar tentang tata bahasa, cara menulis sastra, atau berfilsafat lewat sastra. Tukang perahu menjawab dengan polos bahwa dirinya tak pernah belajar hal-hal tersebut. Mendengar jawaban ini, sang sastrawan menertawakannya, lalu berkata bahwa hidup si tukang perahu telah sia-sia karena tidak mengenal ilmu tentang sastra. Ketika berada di tengah sungai yang lebar dan luas itu, tiba-tiba badai besar datang. Perahu pun oleng dan hampir tenggelam. Tukang perahu bertanya pada sang sastrawan, "Tuan, apakah Anda tahu cara berenang?" Sang sastrawan menjawab dengan wajah pucat, "Tidak tahu." Dengan tenang, tukang perahu berkata, "Kalau begitu, hidup Tuan benar-benar sia-sia sekarang, karena ilmu berenang lebih berguna di saat seperti ini daripada semua teori ilmu sastra yang Tuan pelajari." Karena tak pandai berenang, sastrawan itu akhirnya mati tenggelam. Kisah ini adalah salah satu alegori yang digunakan Rumi untuk mengajarkan kerendahan hati dan pentingnya kebijaksanaan dalam ilmu. Lewat kisah ini pula, Rumi menyampaikan pesan bahwa ilmu pengetahuan yang tidak disertai kerendahan hati bisa menjerumuskan, dan sejatinya tak ada seorang anak manusia pun yang sempurna dengan ilmunya. Ilmu manusia ada batasnya, sombong dengan ilmu adalah kesia-siaan, sementara kebijaksanaan sejati bisa datang dari orang-orang sederhana. Seorang sastrawan yang menguasai ilmu yang tinggi dalam bahasa dan sastra, toh pada akhirnya harus mati karena tidak menguasai ilmu berenang yang nampaknya sepele saja. Demikian pula dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Buya Yahya yang ilmunya di bidang agama Islam tentu sangat luas dan tak diragukan lagi. Tapi keluasan ilmu mereka itu tidak akan mungkin mencakup semua bidang keilmuan. Salah satunya mungkin dalam hal ilmu nasab. Dalam ceramah-ceramah mereka yang berisi pembelaan terhadap nasab klan Ba'alawi, ketiganya bisa saja mengutip sanad nasab dari kitab seperti Al-Masro'ah Samsu Az-Zahiro hingga Al-Burqoh Al-Musikoh yang semuanya berasal dari internal kalangan klan Ba'alawi sendiri. Sangat disayangkan, mereka tak pernah menelaah sumber-sumber nasab yang lebih tua dan lebih sahih dari era para sejarawan Ahlul Bait dan ulama muhaqqiq. Ketiganya juga seakan-akan enggan menoleh barang sekejap saja pada hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani